Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nu'tu andikum jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hidayah dan rahmatnya sehingga kami bisa menyelesaikan makalah, yaitu tentang makalah mata kuliah kewarganegaraan, yaitu dengan judul Konstitusi Negara Republik Indonesia, yang mana makalah tersebut adalah sebagai tugas untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewarganegaraan oleh dosen pengampu Ibu Mei Santi Magister Syariah selaku dosen mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Selain itu, pembuatan makalah ini guna bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai konstitusi negara bagi kami sendiri atau saya sendiri maupun para pembaca. Baiklah, kami ucapkan juga terima kasih kepada semua pihak yang bekerja sama sehingga penyampaian makalah ini ataupun pembuatan makalah ini bisa terwujud. Adapun ada kekurangan, saran, kritik selalu kami nantikan untuk perbaikan makalah ini. Baiklah, selanjutnya akan kami sampaikan beberapa materi makalah tersebut, yaitu yang pertama bab 1, yaitu pendahuluan, meliputi latar belakang sejarah konstitusi. Bab 2 meliputi nanti pembahasan, ada beberapa poin. Yang pertama adalah poin pertama adalah menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, perkembangan konstitusi di Indonesia. Yang keempat, perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, konstitusi sebagai piranti kehidupan negara yang demokratis. 6, lembaga negara pasca amandemen. 7, tugas lembaga tinggi negara sesudah amandemen keempat. 8, tata urutan perundang-undangan. Bab 3 meliputi kesimpulan dan saran, dan nanti akan kami sampaikan beberapa daftar pustaka. Baik, menginjak bab yang pertama mengenai latar belakang, pendahuluan latar belakang konstitusi, dengan bahasa Latin Constitution atau Undang-Undang Dasar atau disingkat Undang UUD, dalam negara adalah sebuah norma, sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari peraturan-peraturan lain. Dalam kasus bentukan negara atau konstitusi memuat aturan dan prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum, termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintah negara. Pada umumnya, konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakat. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum
yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi, yaitu sebuah dokumen yang berisi aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan atau negara. Namun, dalam pengertian ini konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis atau formal. Menurut para ahli hukum maupun ahli politik, konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik negara, kekuasaan, pengambil keputusan, kebijakan, dan distribusi maupun alokasi. Konstitusi bagi organisasi pemerintah negara yang dimaksud terdapat beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya. Terdapat pula konstitusi politik atau hukum, akan tetapi mengandung pula arti konstitusi ekonomi. Yang poin kedua bab pendahuluan yaitu sejarah konstitusi. Sebenarnya konstitusi atau constitution berbeda dengan undang-undang dasar dikarenakan suatu kekilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Kekilafan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah undang-undang dasar tersebut. Secara umum terdapat dua macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan dua konstitusi tak tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar atau UUD yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua, seperti Magna Carta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak asasi manusia rakyat Inggris. Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup pada dalam adat kebiasaan masyarakat, maka Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis. Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan. Dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian dibentuk lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan jenis kekuasaan tertentu tersebut. Ketiga, beberapa sarjana mengemukakan pandangannya mengenai jenis tugas atau kewenangan itu. Salah satunya yang paling terkemuka adalah pandangan Montesquieu bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam 3 jenis kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat. Ketiga jenis kekuasaan itu adalah: 1. Kekuasaan membuat peraturan perundangan atau legislatif. 2. Kekuasaan melaksanakan peraturan perundangan atau eksekutif. 3. Kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Pandangan lain mengenai jenis kekuasaan yang perlu dibagi atau dipisahkan di dalam konstitusi dikemukakan oleh Van Vollenhoven dalam buku karangannya Statute Overthrow. Ia membagi kekuasaan menjadi 4 macam, yaitu 1. Pemerintahan, Destur. 2. Perundang-undangan. 3. Kepolisian. 4. Pengadilan. Van Vollenhoven
menilai kekuasaan eksekutif itu terlalu luas dan karenanya perlu dipecah menjadi dua jenis kekuasaan lagi, yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kepolisian. Menurutnya, kepolisian memegang jenis kekuasaan untuk mengawasi hal berlakunya hukum dan kalau perlu memaksa untuk melaksanakan hukum. Wiryono Projodikoro dalam bukunya Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia mendukung gagasan Van Vollenhoven ini. Bahkan ia mengusulkan untuk menambah dua lagi jenis kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kejaksaan dan kekuasaan pemeriksa keuangan untuk memeriksa keuangan negara serta menjadi jenis kekuasaan kelima dan keenam. Berdasarkan teori hukum ketatanegaraan yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jenis kekuasaan negara yang diatur dalam suatu konstitusi itu umumnya terbagi atas 6 dan masing-masing kekuasaan itu diurus oleh suatu badan atau lembaga tersendiri, yaitu 1. Kekuasaan membuat undang-undang legislatif, 2. Kekuasaan melaksanakan undang-undang eksekutif, 3. Kekuasaan kehakiman yudikatif, 4. Kekuasaan kepolisian, 5. Kekuasaan kejaksaan, 6. Kekuasaan memeriksa keuangan negara. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggara negara. Karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara ataupun keinginan dari sekelompok orang belaka. Pembahasan yang pertama, bab 2, yaitu pembahasan yang pertama menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kata warga negara berasal dari bahasa Inggris yaitu citizen yang memiliki arti warga negara. Pengertian warga negara secara umum merupakan bagian dari penduduk suatu negara yang tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai bagian warga negara di negara tersebut. Secara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 1, pengertian warga negara Indonesia dibedakan menjadi dua golongan, yaitu 1. Warga negara asli pribumi, penduduk asli suatu negara. Yang kedua, warga negara keturunan, penduduk negara keturunan yang bukan asli Indonesia. Kewarganegaraan dalam bahasa Inggris disebut civic, yang berarti kewarganegaraan adalah semua hal yang berhubungan dengan warga negara. Sedangkan pengertian pendidikan kewarganegaraan menurut M. Nukman Sumantri 2021 yaitu program pendidikan yang memiliki inti demokrasi politik yang diperlengkap dengan sumber pengetahuan yang lain. Pada dasarnya urgensi adanya pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa adalah membentuk warga negara yang baik, good citizen, mewujudkan kesadaran bela negara berdasarkan pemahaman politik kebangsaan dan mengembangkan jati diri dan moral bangsa. Yang kedua, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Syarat terbentuknya suatu negara yaitu setiap negara harus memiliki konstitusi. Tanpa adanya konstitusi, negara tersebut tidak mungkin terbentuk. Dalam suatu ketatanegaraan, konstitusi merupakan hal pokok yang harus terpenuhi dan tidak dapat dipisahkan. Beberapa unsur berdirinya suatu negara yaitu 1. Adanya pemerintahan yang berdaulat, 2. Rakyat, 3.
3 memiliki wilayah, 4 pengakuan dari negara lain. Namun keempat unsur tersebut belum menjamin bahwa suatu negara apakah dapat menjalankan fungsi kenegaraannya dengan baik apabila negara tersebut belum memiliki konstitusi. 3. Pembahasan poin 3, perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun suatu undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai sesuatu revolusi Broadway telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pada dasarnya, kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Dengan merumuskan dan melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar, dan apabila MPR bermaksud akan mengubah Undang-Undang Dasar melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, sebelumnya hal itu hanya ditanyakan lebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui suatu referendum TAP nomor 1 MPR 1983 pasal 105 sampai 109 TAP nomor Romawi 4 MPR 1983 tentang referendum. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2022. Bersama dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan ketetapan MPR nomor Romawi 1 /MPR 2022 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu A. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, penetapan Undang-Undang Dasar 1945 saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945. Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus, rancangan Undang-Undang Dasar disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. B. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda pertama pada tahun 1947 dan agresi Belanda kedua pada tahun 1948, dan ini mengakibatkan diadakannya KMB
yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat, sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. C. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan. Maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadi penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru, dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950, dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. D. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang. Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. 4. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional. Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena Undang-Undang Dasar 1945 sebelumnya perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggara negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya good governance serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang MPR dari tahun 1995 hingga 2022. Perubahan pertama dilakukan dalam sidang umum MPR tahun 1999. Arah perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai lembaga legislatif. Perubahan kedudukan dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintah daerah. Penyempurnaan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang HAM. Yang kelima, konstitusi sebagai piranti kehidupan negara yang demokratis. Sebagaimana dijelaskan di awal, bahwa konstitusi berpesan sebagai sebuah aturan dasar yang mengatur kehidupan dan bernegara dan berbangsa, maka sepatutnya konstitusi dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara negara dan warga negara. Konstitusi merupakan bagian dan terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga negara. 6.
lembaga negara pasca amandemen. Sebagai kelembagaan negara, MPR RI tidak lagi diberikan sebutan sebagai lembaga tertinggi negara dan hanya sebagai lembaga negara, seperti juga halnya DPR, Presiden, BPK, dan MA. Dalam pasal 1 ayat 2 yang telah mengalami perubahan perihal kedaulatan disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sehingga tampaklah bahwa MPR RI tidak lagi menjadi pelaku atau pelaksana kedaulatan rakyat. Juga susunan MPR RI telah berubah keanggotaannya, yaitu terdiri atas anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang kesemuanya direkrut melalui pemilu. Perlu dijelaskan pula bahwa susunan ketatanegaraan dalam kelembagaan negara juga mengalami perubahan dengan pemisahan kekuasaan, antara lain adanya lembaga negara yang dihapus maupun adanya yang lahir baru, yaitu sebagai badan legislatif terdiri dari anggota MPR, DPR, DPD, badan eksekutif, presiden, dan wakil presiden, sedangkan badan yudikatif terdiri atas kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK sebagai lembaga baru, Mahkamah Agung MA, dan Komisi Yudisial atau KY juga sebagai lembaga baru. Lembaga negara lama yang dihapus adalah Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, dan Badan Pemeriksa Keuangan tetap ada, hanya diatur tersendiri di luar kesemuanya atau dan sejajar. Tugas dan kewenangan MPRI sudah berubah sesudah perubahan menurut pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 atau perubahan ketiga. A. Majelis Pemusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang. B. Majelis Pemusyawaratan Rakyat dilantik presiden dan atau wakil presiden. C. Majelis Pemusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar atau impeachment. 7. Tugas lembaga tinggi negara sesudah amandemen keempat. Yang pertama, MPR, lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK, yaitu 1. Menghilangkan supremasi kewenangannya, menghilangkan kewenangan menetapkan GBHN, menghilangkan kewenangan mengangkat presiden karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu, tetap berwenang menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar. Susunan keanggotaannya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu. B. DPR. Posisi dan kewenangannya diperkuat, mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja. Sementara pemerintah berhak mengajukan rancangan undang-undang. Proses dan mekanisme pembentukan undang-undang antara DPR dan pemerintah mempertegas fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara. C. DPD, lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. Keberadaannya dimaksud untuk memperkuat kesatuan negara Republik Indonesia. Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilihan umum. Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, rancangan undang-undang lain yang berkaitan dengan kepentingan daerah. D. BPK. Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara atau APBN dan daerah APBD, serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK. Presiden membatasi berbagai kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya, serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR. Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi 2 periode saja. Kewenangan mengangkat duta dan menerima duta harus memperhatikan pertimbangan DPR. Kewenangan memberi grasi, amnesti, dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR. Memberikan syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dan masa jabatannya. Lembaga Mahkamah Agung (MA), lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan wewenang lain yang diberikan undang-undang. Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkup peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha atau tata usaha negara atau PT-UN. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang, kejaksaan, kepolisian, avokat atau pengacara, dan lain-lain. Mahkamah Konstitusi. Keberadaannya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi, mempunyai kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu, dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Hakim konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR, dan pemerintah, dan ditetapkan oleh presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara, yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Komisi Yudisial. Tugasnya mencalonkan hakim agung dan melakukan pengawasan moralitas dan kode etik pada para hakim. 8. Tata urutan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024, jenis dan tata urutan atau susunan hierarki peraturan perundang-undangan sekarang adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-undang atau undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. 3. Peraturan pemerintah atau PP. 4. Peraturan presiden atau Perpres, dan peraturan lembaga negara atau organ atau badan negara yang dianggap sederajat dengan presiden, antara lain peraturan kepala BPK, peraturan Bank Indonesia, peraturan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, peraturan Mahkamah Agung, peraturan Mahkamah Konstitusi, peraturan Komisi Yudisial. Yang kelima, peraturan daerah provinsi. 6. Peraturan daerah kabupaten atau kota. 7. Peraturan desa atau perdesa. Penutup, bab 3 penutup. Kesimpulan, konstitusi merupakan salah satu syarat terbentuknya suatu negara. Tanpa adanya konstitusi, negara tersebut tidak mungkin terbentuk. Di dalam sebuah konstitusi memuat banyak kepentingan seputar tatanan organisasi negara, HAM, Undang-Undang Dasar, dan banyak lagi. Konstitusi juga memiliki kedudukan dan pengaruh sangat besar bagi suatu negara karena fungsinya dalam mengatur kekuasaan. Saran, demikianlah makalah yang kami buat. Semoga dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekalian. Apabila terdapat saran maupun kritik yang sekiranya ingin disampaikan, silahkan disampaikan kepada kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon untuk memaafkan. Kami manusia biasa yang tidak sempurna dan
pasti luput dari pasti terjadi luput dari kesalahan. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.